Hai guys, selamat bergabung di video saya, Safa Kurnia Putri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis saya yang berjudul Perspektif Masyarakat Desa Traji, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung terhadap upacara adat malam 1 Muharram Seronan. Memasuki bab yang pertama, yaitu yang akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Nah, memasuki pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Dalam berbagai bidang, perspektif cenderung memiliki arti yang berbeda-beda, sedangkan arti dari perspektif sendiri adalah sebuah cara pandang. Nah, salah satu desa yang memiliki perspektif secara menonjol adalah Desa Traji. Desa Traji sendiri merupakan salah satu dari 10 desa wisata yang berada di Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung. Karena desa ini memiliki sumber mata air asli berupa sendang, yang dimana di sendang itu biasanya dilaksanakan upacara adat malam 1 Muharram Seronan atau sering dijadikan sebagai objek wisata kolam berenang. Nah, berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka di sini peneliti ingin meneliti mengenai perspektif masyarakat Desa Traji, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung terhadap upacara adat malam 1 Muharram Seronan. Nah, memasuki pembahasan yang kedua, yaitu mengenai rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana pendapat warga masyarakat Desa Traji mengenai upacara adat malam 1 Muharram Seronan. Dan yang kedua adalah apakah ada warga masyarakat Desa Traji yang beragama non-Islam untuk ikut merayakan upacara adat malam 1 Muharram Seronan ini. Berikutnya memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu mengetahui pendapat warga masyarakat Desa Traji mengenai upacara adat malam 1 Muharram Seronan ini. Dan yang kedua adalah mengetahui ada atau tidaknya warga yang beragama non-Islam untuk ikut merayakan upacara adat malam 1 Muharram Seronan ini. Kemudian memasuki pembahasan yang terakhir adalah manfaat penelitian. Nah, di sini peneliti telah merancang 3 manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama yaitu bagi peneliti, yaitu diharapkan dapat menambah wawasan seorang peneliti. Dan yang kedua adalah bagi warga masyarakat Desa Traji, yaitu diharapkan dapat menjadi motivasi untuk terus mengembangkan tempat-tempat unik yang berada di Desa Traji. Dan yang ketiga adalah untuk madrasah, yaitu dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan peserta didik. Nah, memasuki bab yang kedua yang akan membahas mengenai kajian teori dan penelitian yang relevan. Nah, kajian teori sendiri akan membahas 3 poin. Poin yang pertama yaitu mengenai perspektif masyarakat. Perspektif sendiri sering disebut juga dengan point of view. Dari perspektif masyarakat sendiri adalah suatu jaringan kelompok yang bekerja sama secara terorganisir dan teratur. Kemudian memasuki poin yang kedua yaitu Desa Traji. Kata Traji berasal dari 2 kata yaitu Tri dan Aji yang memiliki arti 3 kerajaan. Desa Traji ini memiliki banyak keunikan, mulai dari upacara tradisi, sumber mata air asli berupa sendang, sumber daya alam yang melimpah, dan masih banyak yang lainnya. Nah, salah satu keunikan dari desa ini adalah desa ini memiliki sumber mata air asli berupa sendang, yang dimana di sendang ini sering dijadikan sebagai objek wisata kolam berenang dan juga dijadikan sebagai tempat pelaksanaannya upacara adat malam 1 Muharram Seronan. Nah, memasuki poin yang ketiga yaitu adalah upacara adat malam 1 Muharram Seronan. Secara etimologi, upacara adat terdiri dari 2 kata, yaitu upacara dan adat. Upacara sendiri memiliki suatu pengertian, rangkaian suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh sekelompok manusia dengan aturan-aturan yang telah ditentukan. Sedangkan adat adalah perwujudan dari kebudayaan yang memiliki fungsi untuk mengatur pada tingkah laku. Nah, salah satu desa yang masih melestarikan tradisi ini adalah Desa Traji, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, yang biasanya dilaksanakan di sendang itu berada atau di sumber mata air asli itu berada. Kemudian memasuki pembahasan yang kedua yaitu penelitian yang relevan. Penelitian ini terinspirasi dari penelitian yang dilakukan oleh Wulan Sulfiana. Dengan perbedaan penelitian yang terletak pada perspektif, tempat penelitian, dan juga waktu penelitian. Penelitian ini juga terinspirasi dari penelitian yang dilakukan oleh Ki Safarunisa dan juga Nasya Zara Salsabila. Dengan perbedaan pembahasan dari penelitian ini. Nah, memasuki pembahasan yang pertama yaitu metodologi penelitian. Nah, dalam mewujudkan dari penelitian ini, maka di sini peneliti akan menggunakan metode teknik deskriptif kualitatif. Kemudian kita akan memasuki pembahasan yang kedua yaitu tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilaksanakan di rumah peneliti yaitu Sungamblok, Desa Traji, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung. Sedangkan waktu penelitian ini dilaksanakan dari bulan Oktober hingga April tahun pelajaran 2022-2023.
Nah, kemudian memasuki pembahasan yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data. Di sini peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang pertama yaitu wawancara. Wawancara yang peneliti gunakan merupakan wawancara terbuka yang peneliti tujukan kepada kepala desa Traji dan juga warga masyarakat desa Traji. Yang kedua adalah angket. Angket yang peneliti gunakan adalah angket gabungan yang dimana kombinasi dari angket terbuka dan angket tertutup dan ditujukan kepada warga masyarakat sekitar desa Traji. Dan yang ketiga adalah dokumentasi. Dokumentasi yang peneliti kumpulkan berupa foto-foto saat pengambilan wawancara maupun angket secara offline maupun online. Kemudian kita akan memasuki pembahasan yang terakhir yaitu adalah teknik analisis data. Ada 3 cara menganalisis data. Yang pertama yaitu data dikumpulkan. Data diperoleh dari hasil wawancara, angket, dan dokumentasi yang kemudian akan dijadikan dalam bentuk cetakan atau file. Kemudian yang kedua adalah data disajikan. Setelah data terkumpul, maka data akan disajikan dalam bentuk tabel atau sejenisnya yang kemudian akan dianalisis. Dan yang ketiga adalah data dianalisis. Nah, di sini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif agar data lebih mudah untuk dipahami. Nah, di sini kita akan memasuki bab yang keempat, yaitu hasil analisis dan pembahasan. Nah, dari hasil wawancara dan angket yang telah peneliti kumpulkan, maka mendapatkan hasil sebagai berikut. Warga masyarakat desa Traji memiliki banyak pendapat. Ada yang berpendapat pro dan juga yang berpendapat kontra. Berikut adalah pendapat warga masyarakat desa Traji yang berpendapat pro. Mereka mengatakan, yang pertama, adanya upacara adat malam 1 Muharram Suranan ini tidak mengganggu aktivitas mereka. Dan yang kedua adalah upacara adat malam 1 Muharram ini tidak menyimpang dari ajaran agama yang dianut, karena upacara ini hanya sebagai upacara tradisi. Kemudian yang ketiga adalah upacara adat ini berdampak baik karena dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Karena 2 minggu sebelum upacara ini berlangsung biasanya terdapat pasar malam yang ramai didatangi oleh pengunjung. Dan yang keempat adalah warga masyarakat desa Traji tidak setuju jika upacara adat ini dihilangkan. Nah, berikut ini adalah warga masyarakat desa Traji yang berpendapat kontra. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa jika adanya upacara adat malam 1 Muharram Suranan ini dapat mengganggu aktivitas, terutama aktivitas pada jalan raya. Yang kedua adalah upacara adat malam 1 Muharram Suranan ini menyimpang dari ajaran agama yang dianut. Dan yang ketiga adalah upacara adat malam 1 Muharram Suranan ini berdampak buruk karena dapat mengajarkan kepada kesyirikan. Dan yang keempat adalah untuk pendapat yang keempat ini, mereka berpendapat bahwa untuk tidak menghapuskan upacara adat malam 1 Muharram Suranan ini, tetapi mereka hanya berpendapat untuk menghilangkan atau menghapuskan ritual-ritual seperti membakar kemenyan atau membakar wangian ketika upacara adat ini berlangsung. Nah, di sini kita akan memasuki bab yang terakhir, yaitu yang akan membahas mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah warga masyarakat desa Traji memiliki pendapat yang berbeda-beda. Ada yang berpendapat pro, ada juga yang berpendapat kontra. Nah, tetapi mereka tetap tidak setuju jika upacara adat ini dihilangkan. Nah, kemudian pembahasan yang berikutnya adalah saran. Nah, di sini peneliti telah merancang 3 saran. Saran yang pertama yaitu bagi peneliti. Sebaiknya sebelum melakukan karya tulis ini hendaknya mengetahui tujuan dibuatnya karya tulis ini. Dan yang kedua adalah bagi madrasah, yaitu dapat menambah fasilitas ketika melakukan penyusunan karya tulis. Dan yang ketiga adalah bagi warga masyarakat desa Traji, yaitu dapat mengembangkan tempat-tempat unik yang berada di desa Traji.